Respawn Entertainment mengumumkan penghentian dukungan Apex Legends untuk Nintendo Switch generasi pertama. Kebijakan ini diambil untuk menjaga kualitas pengalaman bermain seiring peralihan fokus ke perangkat generasi baru. Respawn Entertainment resmi mengumumkan Apex Legends akan menghentikan dukungan untuk Nintendo Switch generasi pertama mulai 4 Agustus 2026. Keputusan ini disampaikan melalui pengumuman resmi pada tanggal 31 Januari 2026. Melalui season 30, Apex Legends tidak lagi bisa dimainkan di Nintendo Switch karena server akan ditutup sepenuhnya. Dengan demikian, season 29 menjadi pembayaran terakhir untuk pengguna Switch generasi pertama. Respawn menyebut penghentian ini dilakukan demi menghadirkan pengalaman bermain berkualitas tinggi. Dengan investasi Nintendo pada Switch 2, platform baru tersebut dinilai lebih mampu memberikan performa handheld yang optimal untuk Apex Legends. Pemain Nintendo Switch masih dapat memainkan Apex Legends secara normal hingga 4 Agustus 2026, termasuk mengikuti pertandingan dan mengumpulkan reward. Namun setelah tanggal tersebut, game tidak lagi dapat diakses. Respawn memastikan seluruh progres, item kosmetik, dan Apex koin pemain tetap aman karena terhubung dengan akun EA. Seluruh data tersebut otomatis dapat digunakan di Nintendo Switch 2. Dan kebijakan ini tidak mempengaruhi platform lain seperti PlayStation, Xbox, dan PC. Berbagai sumber IDX Channel. Nintendo mengumumkan Tomodachi Life Living The Dream sebagai game terbaru dalam seri simulasi sosial yang ikonik. Game ini menghadirkan kustomasi karakter lebih dalam dan interaksi sosial yang lebih dinamis di platform Switch. Nintendo resmi mengumumkan Tomodachi Life Living The Dream yang akan rilis pada 16 April 2026. Game ini akan tersedia untuk Nintendo Switch dan dapat dimainkan juga di Nintendo Switch 2. Setelah lebih dari 1 dekade, Tomodachi Life kembali mengajak pemain menciptakan karakter Mii berdasarkan keluarga, teman, atau imajinasi bebas. Para Mii akan tinggal di sebuah pulau dengan berbagai aktivitas unik dan kejadian tak terduga. Salah satu fitur utama adalah kustomisasi Mii yang lebih lengkap. Pemain dapat membuat karakter melalui panduan pertanyaan atau mulai dari awal dengan pengaturan wajah, rambut, suara, gender, tinggi badan, tipe tubuh, hingga kepribadian. Tomodachi Life Living The Dream menawarkan interaksi sosial yang lebih hidup. Pemain dapat menempatkan hingga 8 Mii sebagai teman sekamar, serta menyaksikan hubungan, konflik, dan dinamika sosial yang terbentuk secara alami. Pemain juga dapat mengunjungi berbagai fasilitas pulau seperti toko makanan, toko pakaian, renovasi rumah, marketplace, hingga stasiun berita. Melalui Palette House Workshop, pemain bisa menciptakan item orisinal seperti hewan peliharaan, minuman, acara TV, dan pakaian khusus untuk para Mii. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan bersama pemerintah menyiapkan langkah besar untuk membenahi pasar modal Indonesia. Reformasi ini ditargetkan memperkuat perdagangan, meningkatkan keterbukaan, dan menjaga kepercayaan investor. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan komitmen mempercepat reformasi pasar modal Indonesia. Langkah ini dilakukan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat likuiditas dan transparansi. Pejabat sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasari Dewi menyampaikan, reformasi ini merupakan langkah besar dan menyeluruh. Kebijakan tersebut disesuaikan dengan praktik terbaik internasional dan ekspektasi lembaga indeks global. Menurut OJK, reformasi ini diharapkan membuat pasar modal Indonesia makin kredibel dan layak menjadi tujuan investasi. Dengan demikian, pasar modal dapat memberikan dukungan optimal bagi pertumbuhan ekonomi nasional. OJK bersama dengan Self Regulatory Organization, bersama dengan Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, kita menyampaikan komitmen untuk melakukan bold and ambitious reforms di pasar modal Indonesia. Sesuai dengan best practices dan juga tentu saja memenuhi ekspektasi dari global index provider. Kami di sini menyiapkan 8 rencana aksi ya, untuk percepatan reformasi integritas di pasar modal Indonesia. Dan berikut 8 rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia meliputi kebijakan baru free float, transparansi ultimate benefit ownership atau UBO,
penguatan data kepemilikan saham. Demutualisasi Bursa Efek, penegakan peraturan dan sanksi, tata kelola emiten, pendalaman pasar secara terintegrasi, kolaborasi dan sinergi dengan stakeholders, Delapan rencana aksi tersebut dibagi ke dalam 4 kelompok kebijakan, meliputi aturan baru saham yang beredar di publik, peningkatan keterbukaan informasi, penguatan tata kelola, dan penegakan aturan. OJK menegaskan reformasi ini dilakukan bersama Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sinergi ini diharapkan menciptakan pasar modal Indonesia yang lebih terbuka, akuntabel, dan kompetitif. Tim Liputan IDX Channel. Bursa Efek Indonesia atau BI terus melakukan pendalaman pasar untuk menarik minat investor global. Langkah ini dilakukan dengan meningkatkan keterbukaan data dan menyesuaikan standar pasar modal Indonesia dengan bursa global. Direktur Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menyampaikan salah satu fokus utama saat ini yaitu memperluas pengungkapan data kepemilikan saham. Kedepan data pemegang saham di bawah 5% juga akan dibuka agar struktur kepemilikan emiten lebih transparan. Langkah tersebut ditargetkan mulai berlaku pada Februari 2026. Kebijakan ini dilakukan untuk memenuhi ekspektasi lembaga indeks global seperti MSCI dan FTSE. Selain itu, BI bersama KSCI juga akan memperinci klasifikasi tipe investor. Kategori investor akan dibuat lebih detail sesuai praktik global. Jeffrey menegaskan, meski terjadi transisi kepemimpinan, operasional bursa tetap berjalan normal tanpa gangguan. Seluruh langkah ini diharapkan membuat pasar modal Indonesia lebih terbuka, kuat, dan menarik bagi investor asing. Apa yang akan kami lakukan untuk melakukan pendalaman dari sisi demand khususnya agar lebih banyak lagi investor asing masuk dengan penambahan bobot Indonesia di dalam konstituen indeks global, antara lain adalah tadi juga sudah disampaikan, kami SRO akan meningkatkan disclosure, melengkapi disclosure yang sudah kami sampaikan kepada publik melalui website Bursa Efek Indonesia di awal Januari kemarin. Kami akan meningkatkan lagi disclosure data kepemilikan saham secara lebih granular, termasuk untuk data kepemilikan saham atau shareholders name di bawah 5%, sehingga akan setara dengan bursa-bursa global lainnya. Kami akan melaksanakan ini di awal. PT Singaraja Putra Tbk atau emiten berkode saham SINI bersiap memacu produksi batubara dengan memproyeksikan kebutuhan modal kerja sebesar 2,73 triliun rupiah pada tahun ini. Langkah ekspansi ini sejalan dengan target pendapatan perseroan yang dibidik melonjak hingga 2,98 triliun rupiah. Emiten berkode saham SINI melalui anak usahanya PT Dwi Daya Swakarya tengah mematangkan rencana operasional pertambangan untuk periode 2026, di mana PT Singaraja Putra Tbk bersiap memacu produksi batu bara dengan memproyeksikan kebutuhan modal kerja sebesar 2,73 triliun rupiah pada tahun ini. Selain modal kerja, perseroan juga menganggarkan belanja modal atau capex sebesar 510 miliar rupiah yang akan difokuskan pada pengembangan infrastruktur tambang. Pendanaan strategis ini rencananya akan bersumber dari hasil operasional serta dukungan kerjasama pihak ketiga guna memastikan aktivitas produksi berjalan optimal. Optimisme perseroan didorong oleh tren perbaikan kinerja sepanjang tahun 2025, di mana dua entitas anak PT Pasir Bara Prima dan PT Persada Kapuas Prima telah mulai membukukan pendapatan sebesar 154 miliar rupiah. Memasuki tahun 2026, SINI menargetkan lompatan pendapatan yang signifikan hingga mencapai hampir 3 triliun rupiah.
Lonjakan ini diharapkan datang dari stabilnya harga pasar serta tambahan kontribusi dari mulai beroperasinya unit usaha PT Pesona Barak Cakrawala. Manajemen meyakini kesiapan operasional yang matang akan memperkuat posisi sini di sektor pertambangan batu bara nasional. Dengan integrasi 3 anak usaha yang mulai berproduksi penuh, perusahaan optimis dapat menjaga pertumbuhan laba secara berkelanjutan. Adapun aksi korporasi ini sekaligus mempertegas transformasi perseroan yang kini semakin fokus dalam menggarap potensi sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham. Berbagai sumber ID Action.